لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita semuanya sudah berada pada malam ke-18 insyaallah bulan suci Ramadan. Artinya sudah separuh lebih kita telah tunaikan bersama, dan nilai dan kemuliaannya insyaallah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya malam-malam yang tersisa tentu terus akan menjadi ruang pada kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan menghindarkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar semakin sempurna peribadatan kita, dan Ramadan akan mengangkat harkat diri kita dan kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Tunaikanlah janji kalian, sesungguhnya menunaikan janji adalah merupakan pertanggungjawaban, harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan di bulan suci Ramadan ini adalah hendaknya kita memenuhi segala hal yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Dan apabila kita tunaikan itu, kita tergolong orang-orang yang memenuhi janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im." Pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia mengucapkan kata-kata yang tidak bernilai, ya, dan kata-kata yang mengandung perselisihan kata. Dan jika ada yang mencerca, maka hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya saya sementara berpuasa." Artinya dalam hadis ini, salah satu pesan daripada hadis ini adalah menahan diri daripada mengungkapkan kata-kata yang tidak benar. Selain daripada itu, mengungkapkan kata-kata yang tidak perlu orang lain tahu. Nah, setiap orang itu pasti ada hal yang tidak perlu orang lain tahu atau rahasia. Semua orang memiliki rahasia. Maka mengungkapkan rahasia, apalagi keburukan kepada orang, itu adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai satu keburukan, bahkan yang paling buruk posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menyebarluaskan yang merupakan rahasia di kalangan orang. Ya. Bisa saja rahasia itu adalah hal yang betul, tetapi ketika disebarkan kemana-mana, maka itu menjadi satu hal yang buruk, presiden buruk bagi seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini dengan sabdanya, "Inna min asyarri an-nasi 'indallahi yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi fayanshuru wa yanshuru siraraha." Rawahu Muslim. Sesungguhnya yang paling buruk posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah bila seseorang itu mengungkapkan rahasia orang kepada istrinya, kemudian istrinya juga mengungkapkan rahasia orang kepada suaminya, lantas salah satu dari mereka atau lantas suaminya menyebarkan rahasia itu posisinya sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena rahasia ini adalah kehormatan bagi seseorang. Rahasia ini adalah posisi keamanan pada seseorang. Rahasia juga ini adalah menunjukkan sesuatu tatanan yang tidak boleh begitu saja dibuka, tetapi menunjukkan suatu pertahanan, menunjukkan suatu hal yang besar. Apabila disebarluaskan, maka itu adalah merupakan satu kehilafan yang sangat buruk bagi seseorang apabila itu berkenaan dengan rumah tangga, bagi kelompok apabila berkenaan dengan kelompok, bagi masyarakat juga demikian. Taruhlah masjid ini misalnya, ya, masjid ini punya rahasia, dipasang CCTV di ujung sana, dipasang di ujung sini. Itu tidak perlu orang semuanya tahu bahwa ada tempat itu, hanya orang-orang tertentu, dan tidak usah diberitahu semua orang kalau di ruangan masjid ini ada CCTV-nya di situ, ada di situ. Ya, sehingga itu bisa terjaga keamanannya terjaga. Begitu pula kondisi rumah tangga. Maka janganlah seseorang itu menyebarluaskan kondisi keluarganya. Oh, semalam saya tidak ada yang bisa saya makan, misalnya. Ya. Itu tidak perlu seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Sayang. Sebelum sesuatu rahasia itu terbuka, maka Allah kadang-kadang telah menutupi sesuatu kekurangan itu. Ada beberapa contoh yang perlu kita lihat bagaimana perilaku sahabat Nabi menjaga rahasia itu. Yang pertama begini, ada cerita bahwa ketika Hafsah binti Umar itu diuji oleh Allah dengan meninggal suaminya, dan Hafsah ini dalam usianya tidak muda lagi, sudah tua, dan dibandingkan dengan wanita-wanita pada zamannya, ya dia sangat biasa, tidak menyamai dengan mereka. Kondisi kehidupan ekonominya sangat lemah. Ya, maka ada di dalam hatinya Umar mengatakan, saya ingin mencarikan ia suami, kira-kira yang bisa menyantuni dia. Dan itu resah, sangat resah Umar dengan wafatnya menantunya itu. Kemudian keresahan itu terbaca oleh Nabi. Murung Umar, bagaimana ini? Dia pikir. Kemudian dalam salah satu pembicaraan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi, Nabi menyebutkan itu Umar murung sekali mukanya, sangat susah kelihatannya.
saya memahami ternyata itu akibat wafatnya menantunya. Ya, artinya Nabi menyebutkan begini, nanti kalau suatu saat tidak ada yang meminang dia, maka saya akan meminangnya. Seperti itu. Maka Umar dalam keseharian ini biasalah, ya, saya harus menyelesaikan urusan ini, maka datanglah kepada Utsman bin Affan. Yang saat itu Utsman bin Affan ya masih statusnya sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas saya katakan, "Hai Utsman, saya mau bicara. Kira-kira bagaimana kalau seandainya Hafsah ini engkau pinang saja?" Ya. Kemudian kata Utsman, "Tunggu dulu, beri saya waktu untuk berpikir." Lalu setelah itu beberapa hari dia katakan, "Kayaknya keputusan saya ini, saya tidak ingin kawin lagi." Dia katakan itu tidak bisa lagi. Dan ta'addud pada zaman itu, pada zaman Nabi itu hal yang biasa. Kemudian datanglah dia merasa, Umar merasa, wah, Utsman tidak bisa terima menolong saya ini. Datanglah ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, "Ya Abu Bakar, saya menawarkan kepada Anda ini Hafsah. Hafsah ini kasihan, perlu ada yang melindungi dia." Ya. Diam saja ini Abu Bakar. Kenapa diam? Karena Abu Bakar pernah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutnya. Jadi Abu Bakar diam saja. Nah, diamnya Abu Bakar ini membuat hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa tidak nyaman, tidak enak. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian tidak ada jawaban. Akhirnya secara tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam datang meminang Hafsah. Dan disitulah Hafsah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian peranannya banyak, yaitu menjaga Al-Qur'an. Ya. Rahasia itu adalah hal yang perlu kita jaga di antara kita, terutama di rumah kita. Jangan pernah ada rahasia kita buka keluar, tidak bisa seperti itu. Bahkan salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala Sattar. Apa itu Sattar? Maha menutup. Yang pertama ditutup dosanya orang. Yang kedua ditutup segala kecenderukan-keburukannya orang, pikiran-pikiran buruknya, niat-niat salahnya, itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ditutup lagi segala kelakuannya yang telah lalu. Allah itu tahu kelakuan kita, tapi semuanya ditutup. Ditutupnya itu diberi kesempatan pada kita agar supaya kita memperbaikinya. Nah, di bulan suci Ramadan ini salah satu anjuran terbesar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kita diam daripada harus mengungkapkan rahasia orang, ya, daripada harus bercerita tentang ini dan itu. Dan setiap orang ada rahasianya, dan setiap sesuatu kekuatannya ada pada rahasianya. Oleh karena itu, mari kita mempraktekkan pesan-pesan Nabi ini. Mudah-mudahan insya Allah di dalam bulan suci Ramadan ini kita menjadi insan-insan yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu kama ummi. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح